Nah, kemarin sepanjang hari kita sudah mendengarkan pemaparan yang jelas, panjang, dan spesifik mengenai kondisi pembangunan pendidikan di Provinsi Papua. Dan nampaknya permasalahannya masih terlalu kompleks. Jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang dan benang kusut yang harus diurai masih terlalu rumit. Bukan begitu, Bapak Ibu. Tapi saya tidak setuju. Bukan tidak setuju dengan data yang dipaparkan ya. Karena saya sendiri adalah bagian literasi, ketua Yayasan Pendidikan, manajer dari perusahaan yang mengelola dan mendistribusi SDM lokal orang asli Papua yang merupakan produk langsung dari pendidikan di provinsi ini. Jadi saya 100% setuju dengan semua informasi yang disajikan, dipaparkan kemarin. Tapi yang saya tidak setuju adalah jika kita nanti pulang meninggalkan Rakornis ini dengan sikap yang pesimistik. Bukan itu tujuan kita datang ke sini. Waktu lihat dan dengarkan laporan dari Kepala Dinas atau yang mewakili dari Dinas Pendidikan Kerom, Mambramo-Raya, kita geleng-geleng kepala. Ini sampai kapan akan ada perubahan? Tapi saya mau memberi semacam angin segar bagi kita sehingga di hari terakhir perjumpaan kita ini kita bisa yakin bahwa ada harapan bagi kita untuk berjuang. Saya mau geser, Bapak Ibu punya sudut pandang ke angle yang lebih positif dalam menyikapi persoalan pendidikan yang kemarin sudah kita dengarkan atau selama ini sudah kita berkecimpung banyak di dalamnya. Paling tidak ada dua aspek yang sangat positif dari laporan dan pemaparan yang begitu detail kita dengarkan dan saksikan kemarin. Yang pertama, kesimpulannya adalah bahwa Bapak, Ibu, dan kita semua sudah berhasil. Kenapa bilang berhasil sementara problematikanya masih begitu banyak? Berhasil karena Bapak, Ibu sudah bekerja, melakukan tugas tanggung jawab dan menunaikan pengabdian Bapak, Ibu sekalian. Data yang kemarin dipaparkan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada pekerjaan dilakukan. Kita jadi bisa mengukur, menghitung jumlah melek huruf, jumlah guru, perkembangan yang terjadi selama ini. Jadi secara umum sebenarnya dari sisi yang positif, Bapak, Ibu, dan kita semua sudah berhasil karena sudah bekerja. Karena tugas kita sebenarnya adalah bekerja, mengabdi, menunaikan tugasan kita masing-masing. Ada pepatah Afrika bilang, butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Jadi saya menggunakan itu juga untuk kondisi pembangunan pendidikan di provinsi ini. Butuh satu provinsi, 8 kabupaten, 1 kota, beberapa university, banyak LSM, NGO, mitra pendidikan untuk menghasilkan pembangunan pendidikan yang seperti kita harapkan menuju paling tidak Indonesia Emas 2045. Nah, ada kisah tentang seorang petani yang selama ini di halaman tempat dia garap ladangnya itu dia mendapati lahannya jadi tidak cukup luas karena ada satu batu besar di ladangnya. Jadi dia berdoa, Tuhan, ini batu besar sekali, ini bagaimana? Saya perlu garap lahan supaya lebih banyak penghasilan dan lebih produktif. Lalu Tuhan jawab, Tuhan bilang sama petani ini, dorong batu itu. Petani lakukan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dia dorong batu itu sampai dia putus asa. Terus dia berdoa lagi sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya sudah dorong, tapi batu tidak bergeser. Tuhan bilang, saya suruh kau dorong, bukan geser. Itu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kita melaksanakan tanggung jawab kita. Kita bekerja. Kita dorong permasalahan pendidikan yang sekarang kelihatan seperti batu yang sangat besar. Urusan kapan dia bergerak, kapan dia bergeser, progresnya tidak ada yang tahu. Bagaimana itu akan terjadi, itu mungkin bukan urusan kita. Tapi kalau kita lakukan tanggung jawab kita bisa banyak berharap. Nah, kita teringat para guru dan guru jemaat bertahun-tahun lalu yang datang ke tanah Papua ini dari Maluku dan dari daerah lain. Mereka menyeberangi lautan, berjalan menyusuri lembah, mendaki gunung yang tinggi untuk mengajar anak-anak yang berada di daerah terpencil, terisolasi di tanah Papua ini. Pada masa ketika listrik, internet, dan segala kemajuan belum ada. Mereka tidak bilang, Ayam Maru terlalu jauh, Jaya Wijaya tidak terjangkau, NRO Tali tidak
cerdas, Haireri tidak terseberangi. Tidak. Mereka pergi, tidak tahu bagaimana kondisi di sana, mempertaruhkan semua yang mereka miliki, jiwa, raga, keselamatan, kehidupan jasmani dan rohani. Dan apa hasilnya? Hari ini tanah Papua dibagi menjadi berbagai daerah otonomi baru dengan para pejabat hasil dari kerja keras guru-guru yang berjuang pada masa lampau. Karena mereka bekerja. Karena mereka dorong batu besar ini. Mereka tidak bilang, saya sudah dorong tapi tidak bergeser. Mungkin saja kerja keras kita tidak kita tuai hasilnya 1-2 tahun ini. Tapi nanti pada masanya, Isaac Newton bilang, kesuksesan dan pencapaian yang saya raih hanya terjadi karena saya berdiri di pundak para raksasa yang mendahului saya. Jadi nanti pada waktunya, ketika siap untuk dituai hasil kerja keras Bapak Ibu sekalian, mereka yang ada di masa terbaik itu sebenarnya hanya memetik apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu dan oleh pendahulu kita semua. Itu baru satu aspek positif. Bapak Ibu kita semua sudah berhasil karena kita sudah melakukan tugas kita. Kita sudah mengabdi. Aspek positif yang kedua dari pemaparan yang kita dengarkan kemarin adalah bahwa sebenarnya batu besarnya sudah bergeser. Tapi karena batunya terlalu besar, jadi progresnya tidak signifikan. Kita tidak langsung lihat hasilnya. Data sudah diperlihatkan bahwa sudah banyak kemajuan dibandingkan dengan 10, 20, 30 tahun lalu. Bahwa saat ini, hari-hari ini, saat kita kumpul pagi ini, ada lebih banyak sarjana orang asli Papua. Sudah mulai banyak doktor yang mengajar di universitas di Papua. Ada lebih banyak perguruan tinggi. Ada lebih banyak anak-anak dikirim ke luar negeri. Ada lebih banyak guru. Angka menaik guru meningkat. Jumlah sekolah yang dibangun bertambah. Dan berbagai infrastruktur. Kita sudah lihat itu semua. Bagus bagi kita untuk memberi perhatian serius pada semua aspek positif ini. Sehingga kita bisa membuka mata pada hal-hal yang mencerahkan cara berpikir kita. Kita ada pada masa terbaik Bapak Ibu. Bapak Kepala Dinas Kota dan Kabupaten yang kemarin kita lihat. Itu anak-anak muda. Dalam sejarah di provinsi dan kabupaten tanah Papua ini, muda, cerdas, kreatif, berpengabdian penuh, dan berhati mulia. Tidak akan terjadi kalau tidak ada progres dalam pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir. Luar biasa. Dan satu lagi yang patut kita beri jempol. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah saat ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang merupakan masinis dan lokomotif pendidikan di Provinsi Papua, seorang pejabat yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk yang gemuruh untuk Bapak Presiden lain. Jangan khawatir, beliau tidak maju pilkada, jadi ini bukan kampanye ya. Ini pejabat yang tidak ada rasa capeknya. Pagi sampai malam pertemuan di gedung ini, kita semua capek pulang mau istirahat. Bapak lanjut pertemuan berikut. Nanti besok pagi sudah berangkat ke daerah. Berangkat 5-7 jam dari Jakarta, mendarat di Bandara Sentani. Orang lain capek sampai terjadi, pulang harus tidur. Pak Kris mandi, ganti baju, kerja. Ini kalau baterai pakai iklan zaman dulu, ini bukan ABC, bukan Alkal, ini Energizer. Tidak ada matinya. Bapak Ibu ingat iklannya, zaman dulu baterai Energizer itu seperti kelinci yang dia tabu drum ya, keliling. Pak Kris sedang menabuh kendaraan perang, memimpin armada yang luar biasa untuk bekerja keras menyukseskan pembangunan pendidikan di tanah Papua. Kita perlu hargai. Kita tidak tahu berapa lama Pak Kris akan menjabat di posisi ini. Tapi kerja keras beliau memberi peta yang jelas, pola. Siapapun kepala dinas berikutnya akan diukur berdasarkan spirit, semangat, dan kerja keras beliau. Maka kalau lokomotifnya dikendalikan oleh masinis yang gaspol, maka gerbongnya akan ikut. Jadi kita tidak punya alasan untuk berlambat-lambat. Saya mau cerita 2 penelitian yang kita mau praktekkan. Yang pertama penelitian tentang pengaruh cara pandang positif terhadap diri sendiri, dan yang kedua orang lain. Ada 10 pria dipersiapkan untuk dinilai oleh sekelompok wanita. Tapi tidak dinilai secara langsung. Mereka ada dalam ruangan, direkam menggunakan video, lalu para wanita akan menilai pria mana paling menarik. Ini 10 pria hampir identik. Potongan rambut, warna kulit, pakaian yang dikenakan,
Mereka bergantian masuk ke ruangan untuk direkam video. Lalu di ruangan terpisah, wanita-wanita lain menilai mana pria paling menarik, paling ganteng, paling kalian suka. Nah, dari 10 pria ini, salah satunya sebelum masuk ke ruangan rekaman, dipanggil sama panitia. Panitia bilang, ini ada parfum satu, ini parfum dari Prancis, parfum mahal. Kalau kau pakai parfum ini, kau akan rasa lebih menarik, lebih ganteng, lebih oke. Jadi dia pakai, dia masuk dan direkam. Bapak Ibu tahu dari 10 pria tadi siapa yang dinilai gadis-gadis itu paling menarik? Pria dengan parfum. Padahal para wanita tidak cium aroma parfumnya dan itu direkam. Tapi mereka bisa lihat kalau ini dia yang paling menarik, paling bagus. Kenapa? Karena parfum yang dia kenakan itu buat dia merasa lebih yakin bahwa dia paling ganteng daripada yang lain. Jadi performanya meningkat karena dia percaya dia lebih baik. Jadi optimisme itu berpengaruh pada performa. Satu. Yang kedua, ada sekelompok guru diminta untuk menangani beberapa kelas. Guru tidak kenal sama murid, tapi di awal tahun ajaran, para peneliti beri 3 nama secara acak kepada guru-guru. Ibu guru, ini adalah 3 nama murid terbaik di kelas ini, padahal acak. Kelas berjalan, di akhir tahun pelajaran, Bapak Ibu tahu mana 3 anak terbaik urutan 1, 2, dan 3? 3 anak yang dikasih namanya. Jadi karena guru-gurunya percaya bahwa ini adalah murid terbaik, maka perlakuan terhadap murid dan kemudian sugesti mereka mempengaruhi kinerja dan pencapaian dari murid. Bayangkan. Jadi optimisme dalam diri itu tidak hanya buat performa kita baik, tapi energi dan auranya waktu dipancarkan, orang lain juga jadi baik. Maka aspek positif ini kita perlu camkan dalam pikiran kita waktu kita pulang dari sini. Saya mau terapkan 2 penelitian tadi untuk kita sama-sama, supaya waktu kita pulang nanti kita bawa treatment ini seperti namanya simple hipnoterapi yang semua dari kita bisa lakukan. Nah, saya mau Bapak Ibu bantu saya dengan membayangkan, ya. Kita sama-sama coba. Itu di sebelah sana ada screen besar sekali kiri dan kanan. Saya mau Bapak Ibu membayangkan satu lagi layar sebesar itu di tengah. Jadi di benak kita ada 3 layar. Mungkin bayangkan dia berwarna ini, bisa juga bayangkan dia berwarna gelap. Bayangkan ada 3 layar. Dan 3 layar itu akan secara bertahap kita swipe dia ke sebelah. Biasa kalau kita pegang HP atau tab, kita geser gambar itu ke sebelah kiri, ya. Nah, kita mau geser layar dari ujung itu kemari, begitu seterusnya. Sampai 3 layar ini semuanya selesai. Mohon dipejamkan matanya semua Bapak Ibu. Ini akan jadi hari yang baik di pagi Kamis yang cerah ini. Tarik nafasnya dalam-dalam dan kemudian hembuskan. Tarik nafas sekali lagi dan hembuskan, tutup matanya. Bayangkan layar yang lebar di depan kita. Layar yang pertama, tolong urutkan daftar semua hal yang menjadi PR kita dalam pembangunan pendidikan di tanah Papua. Angka buta huruf, mahasiswa yang belum pulang karena beasiswanya belum beres, dana yang rasanya tidak cukup-cukup tahun berganti, kondisi infrastruktur di tempat kita mengabdi, jumlah guru, problem apapun yang menjadi keprihatinan, kegelisahan kita, bikin daftarnya dari atas sampai bawah. Pastikan daftarnya jelas seperti Bapak Ibu tulis di catatan. Bayangkan daftar itu ada di layar lebar di depan kita. Daftarnya boleh apa saja sepanjang apapun. Mungkin yang paling berat paling atas sampai yang paling ringan paling bawah. Sekarang geser layarnya ke sebelah dan hadirkan layar kedua, layar hitam. Tapi di layar kedua ini bayangkan semua yang Bapak Ibu sudah urutkan tadi terpenuhi. Semua yang sudah diurutkan tadi terjadi atau beri checklist done. Karena sudah beres. Biaya mahasiswa di luar negeri, di luar tanah Papua terbayar beres. Sekolah dengan ruang kelas yang selama ini kurang, beres semua. Pendanaan dari pusat, beres semua. Angka buta huruf di kota Jayapura, kabupaten, beres semua. Bayangkan semua kerisauan, semua kepedihan hati, semua yang menjadi perjuangan, beres semua pada layar yang kedua ini. Sudah Bapak Ibu bereskan semua di daftar?
Maka sekarang kita pindah ke layar yang ketiga. Ini adalah layar perasaan Bapak Ibu, karena semua kegelisahan itu sudah selesai. Bayangkan di layar ini perasaan Bapak Ibu. Bayangkan orang tua tidak telepon lagi mengeluh tentang anaknya telantar, terkatung-katung di tanah orang. Bayangkan ruang kelas lebih baik, pembangunan infrastruktur. Bayangkan ruang belajar dengan AC, dengan monitor terbaik. Bayangkan guru-guru dengan kecakapan linguistik berbahasa asing. Bayangkan semua yang baik. Bayangkan perpustakaan di Kota Raja dengan model terbaru, paling canggih, terbesar di Asia Tenggara. Bayangkan semuanya, bayangkan dibereskan, dan ini perasaan Bapak Ibu. Perasaan bahagianya, perasaan senangnya, perasaan sukacitanya. Rasakan bahagianya sampai ke pori-pori, sampai merinding ke jari-jari tangan dan kaki. Kalau Bapak Ibu rasakan, buka mata dan beri tepuk tangan yang gemuruh bagi Bapak Ibu sekalian. Lakukan ini secara rutin, ajarkan kepada kepala sekolah, guru. Ini adalah cara kita bersinergi dengan semesta. Semesta mendukung, mestakung. Waktu apa yang kita sangat inginkan, terpancar energinya dan didukung oleh Tuhan Allah, kuasa adikodrati, dan itu menjadi kenyataan pada waktunya. Itu bukan impian yang muluk-muluk, karena kita sudah lihat banyak hal positif terjadi di tanah Papua. Kita menunggu saatnya Indonesia emas. Orang asli Papua akan bangkit dengan SDM terbaik, karena pernah punya kepala dinas terbaik, staf muda kreatif, cerdas, pengabdian luar biasa, dan Bapak Ibu yang tidak pernah menyerah, terus mendorong batu besar sehingga atas bantuan Tuhan dan kuasanya, batu itu pun tergeser, Papua maju sentas.